Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuki hari ke-27 di bulan Ramadan. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan karunia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidangan ruhania dan ma'rifat di bulan ini. Seperti biasa, saya akan membacakan kitab Masnawi. Hari ini bait 759 sampai 768. Kata Maulana Rumi, ketika cahaya menguasai akan terjaga dari aib dan kegelapan. Itulah cahaya di antara dua jari cahaya ilahi. Tuhan menumpahkan cahaya itu kepada semua jiwa. Orang-orang beruntung akan memungutnya kain demi kain. Dan dia yang telah menemukan pancaran cahaya ilahi tak akan nampak di wajahnya selain Tuhan. Yang tak punya kain cinta tak akan memperoleh pancaran cahaya ilahi. Setiap bagian selalu beranjak menuju asalnya, keseluruhan. Burung bulbul jatuh cinta pada rupa mawar. Warna sapi bisa disaksikan dari luar. Namun warna merah dan kuning pada manusia mesti dicari dari dalam. Warna-warna baik berasal dari wadah yang suci. Warna-warna buruk berasal dari air hitam penindasan. Sibghatullah adalah nama warna lembut itu. Laknatullah adalah bau warna buruk itu. Apa yang dari laut akan kembali ke laut. Dari mana kita datang, ke situ pula akan kembali. Dari atas gunung banjir mengalir begitu deras. Dan dari badan kami pergerakan jiwa yang disertai dengan cinta. Nah, bait syair ini bait syair indah dari Maulana Rumi, dan beliau menjelaskan bahwa ketika cahaya menguasai akan terjaga dari aib dan kegelapan. Itulah cahaya di antara dua jari cahaya ilahi. Dan ini dua jari ini, perumpamaan ini adalah dua jari itu maksudnya dari dimensi Jamal dan Jalaliyah ilahi. Dan ketika dimensi sifat-sifat Jalal dan Jamaliyah ilahi ini masuk di dalam hati manusia, tentu kita akan terjaga dari aib dan kegelapan. Hati sejak awal yang sering kita diskusikan sejak awal itu adalah singgasana ilahi, qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arasy ilahi, sebab itu sejak awal memang hati ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah singgasana ilahi. Dan ketika hati kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya akan hadir di dalam hati kita dan menerangi bukan cuma di dalam diri tetapi juga menerangi di yang ada di sekitarnya. Nah, Tuhan menumpahkan cahaya itu kepada semua jiwa manusia. Orang-orang beruntung akan mengungutnya kain demi kain. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, makanya rahmat ini selalu diibaratkan seperti air hujan yang menjatuhi setiap rumah. Yang membedakan adalah wadah-wadahnya. Jadi ketika luas wadahnya, maka dia pun akan menerima karunia dan rahmat ilahi pun seluas dari wadahnya. Semakin luas wadahnya, semakin luas pula ia akan menerima rahmat dan karunia ilahi. Nah, orang-orang beruntung akan memungutnya. Jadi orang-orang yang tahu bahwa ini adalah anugerah dan rahmat ilahi, maka dia akan memungutnya. Kain demi kain. Kain demi kain itu adalah dalam pengertian tajalli demi tajalli. Sifat demi sifat ilahi dia akan meraihnya. Dan dia yang telah menemukan pancaran cahaya ilahi tak akan nampak di wajahnya selain Tuhan. Jadi ketika kita melihat wajahnya, maka akan nampak wajah ilahi. Ada pancaran aroma ilahi dalam dirinya ketika kita menyaksikannya, dan itu akan kita rasakan. Biasanya adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melihatnya, kita akan terbawa untuk menyaksikan wajahnya itu seperti menyaksikan wajah ilahi. Jadi tak akan nampak di wajahnya selain Tuhan, seperti itu. Pancaran ilahi akan nampak dari dalam dirinya. Yang tak punya kain cinta tak akan memperoleh pancaran cahaya ilahi. Setiap bagian selalu beranjak menuju asalnya, keseluruhan.
burung bulbul jatuh cinta pada rupa mawar. Jadi yang tak punya kain cinta tak akan memperoleh pancaran cahaya ilahi. Dan ini pesan dari Maulana bahwa kendaraan tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak lain adalah cinta. Karena dengan cinta itulah di situ ada kemurnian yang diinginkan hanya ilahi. Makanya para sufi selalu menegaskan bahwa kendaraan tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala adalah kendaraan cinta. Nah, setiap bagian selalu beranjak menuju asalnya, keseluruhan. Burung bulbul jatuh cinta kepada rupa mawar. Jadi yang menghubungkan kita dengan kebaikan adalah kebaikan yang ada di dalam diri kita, yaitu fitrah. Ketika fitrah kita baik, maka kita akan terhubung dengan sesuatu yang baik. Ketika fitrah kita tidak lagi bercahaya, tidak kita sirami dengan kebaikan-kebaikan, maka fitrah kita akan pudar, maka dia akan mudah menerima sesuatu yang buruk dari luar. Nah, sebab itu perumpamannya seperti burung bulbul jatuh cinta pada rupa mawar. Jadi burung bulbul yang indah ini tentu dia mencintai keindahan. Nah, warna sapi bisa disaksikan dari luar, namun warna merah dan kuning pada manusia mesti dicari dari dalam. Ini mengibaratkan bahwa kita sangat susah mengenali hakikat manusia secara lahir. Hanya dengan melalui jalan batinlah kita bisa mengetahui hakikat manusia. Nah, warna-warna baik berasal dari wadah yang suci. Warna-warna buruk berasal dari air hitam penindasan. Sibghatullah adalah nama warna lembut itu. Laknatullah adalah bau warna buruk itu. Jadi sibghatullah di sini adalah disebut dengan warna. Kalau salah satu interpretasi dari sibghatullah sebagaimana dalam Al-Quran itu adalah warna ilahi. Jadi sibghatullah adalah warna ilahi. Ketika manusia mendapatkan warna ilahi, maka seluruh eksistensinya akan menjadi ilahi. Sebab itu warna-warna baik berasal dari wadah yang suci. Di wadah yang suci ini adalah manusia mempersiapkan sendiri wadahnya untuk bagaimana dengan wadah itu dia menerima pancaran cahaya ilahi. Apa yang dari laut akan kembali ke laut. Dari mana kita datang, ke situ pula akan kembali. Karena kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita semua akan kembali kepada ilahi. Jadi karena kita berasal dari lautan, maka kita pun akan kembali kepada lautan. Karena kita semua berasal dari lautan ilahi, maka kita akan kembali kepada lautan ilahi. Dan ini adalah fitrah manusia untuk senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun dia, di hati kecil dia itu pasti ada keinginan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari atas gunung banjir mengalir begitu deras. Dari atas gunung ini perumpamaan dari Maulana tentang cahaya ilahi yang tak terbatas tadi. Makanya banjir mengalir begitu deras. Ini menunjukkan rahmat ilahi terus-menerus turun kepada seluruh makhluk. Dan perumpamannya seperti banjir yang mengalir begitu deras. Dan dari badan kami pergerakan jiwa yang disertai dengan cinta. Jadi ketika wadah kita ini menerima pancaran cahaya ilahi yang begitu deras, menerima rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu deras. Nah, dari badan kami pergerakan jiwa yang disertai dengan cinta. Ada gerak kembali dari tubuh kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini, kita melakukan gerak ruhania dan semuanya kita melibatkan tubuh. Puasa kita melibatkan tubuh. Kita tidak memberikan makan minum di tubuh ini, bagaimana kemudian dari situ ada dimensi ruhania yang bergerak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran juga melibatkan tubuh, sholat kita melibatkan tubuh, semuanya kita melibatkan tubuh dalam ibadah. Hanya satu yang kita ibadah yang kita libatkan tubuh, yaitu berzikir. Berzikir dalam hati ini kita tidak melibatkan tubuh fisik. Yang kita libatkan hanya dimensi ruhaniah kita, zikir kolbu, zikir hati. Nah, tetapi semuanya kita melibatkan dimensi tubuh kita,
Dan sebab itu bagi para sufi, tubuh ini adalah kendaraan baik agar manusia meraih kesempurnaan ilahi. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan dan komentar, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.